Pada sesi ini, kita akan membahas konsep desain modul digital adaptif sebagai pendekatan pembelajaran modern yang dirancang untuk merespons kebutuhan belajar peserta didik secara dinamis dan berkelanjutan. Modul digital adaptif bukan sekadar media pembelajaran berbasis teknologi, tetapi sebuah strategi untuk menciptakan proses belajar yang relevan, fleksibel, dan efektif bagi setiap mahasiswa. Dengan memahami prinsip-prinsip desain adaptif, pendidik dapat mengembangkan modul digital yang lebih humanis, inklusif, dan mampu memaksimalkan potensi digital adaptif bertujuan memberikan pengalaman belajar yang menyesuaikan kemampuan, gaya belajar, dan perkembangan tiap pelajar. Ada 3 prinsip utama dalam desain digital adaptif. Pertama, fleksibilitas memungkinkan pengguna menyesuaikan pengalaman belajar sesuai waktu, tempat, dan gaya belajar masing-masing sehingga mereka dapat mengakses materi tanpa batasan. Kedua, personalisasi kemudian berperan menyediakan konten, tingkat kesulitan, serta dukungan belajar yang relevan dengan kebutuhan individu sehingga proses belajar terasa lebih bermakna dan efektif. Ketiga, daya tarik visual seperti tata letak yang rapi, ilustrasi menarik, ikon intuitif, serta kombinasi warna yang nyaman membantu menciptakan keterlibatan emosional dan meningkatkan fokus. Sehingga pengguna lebih termotivasi untuk terus mengikuti fleksibilitas menekankan bahwa modul digital harus memberikan ruang bagi pelajar untuk menentukan cara, waktu, dan jalur belajar yang paling sesuai bagi mereka. Kebebasan dalam memilih aktivitas, format materi, dan gaya interaksi memastikan pelajar merasa nyaman dan memiliki kendali atas proses pembelajarannya. Fleksibilitas juga membantu menampung perbedaan kesiapan dan rutinitas pelajar, termasuk mereka yang membutuhkan waktu tambahan atau preferensi tertentu dalam memahami materi. Melalui fleksibilitas, pembelajaran menjadi lebih inklusif dan mampu mengatasi keterbatasan variasi individu. Personalisasi merupakan inti dari pembelajaran adaptif, di mana sistem pembelajaran memberikan rekomendasi materi, intervensi, atau tantangan berdasarkan kinerja dan kebutuhan masing-masing pelajar. Dengan demikian, pelajar yang cepat memahami materi dapat langsung melanjutkan ke tingkat berikutnya, sementara yang membutuhkan pendampingan mendapatkan penjelasan tambahan atau latihan. Pendekatan ini menciptakan pengalaman belajar yang terasa relevan dan unik bagi setiap pelajar. Personalisasi bukan hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi, karena pelajar merasakan bahwa pembelajaran dirancang untuk pembelajaran adaptif menggunakan data performa pelajar untuk memetakan kekuatan, kelemahan, serta profil belajar mereka. Implikasi desain adaptif dalam platform pembelajaran meliputi: pertama, platform menyediakan materi yang disesuaikan untuk setiap pengguna. Artinya, konten tidak diberikan secara seragam, tetapi dirancang sesuai kebutuhan, minat, atau karakteristik individu, sehingga setiap pengguna menerima materi yang paling sesuai bagi dirinya. Kedua, pengguna dapat mengakses konten berdasarkan tingkat pemahaman. Artinya, pengguna dapat memilih atau secara otomatis diarahkan pada materi yang sesuai dengan kemampuan mereka, baik dasar, menengah, maupun lanjutan, sehingga proses belajar berlangsung bertahap dan tidak membingungkan. Ketiga, desain responsif memastikan akses di berbagai perangkat. Artinya, seluruh konten dapat dibuka dengan nyaman melalui berbagai perangkat seperti laptop, tablet, maupun ponsel tanpa mengurangi kualitas tampilan, sehingga pengguna dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa hambatan teknis. Modul digital adaptif memberikan keuntungan bagi pengguna melalui peningkatan keterlibatan dalam pembelajaran, pemahaman konsep yang lebih komprehensif, serta pengalaman belajar yang terasa lebih relevan dan tidak kaku. Pola belajar yang sesuai kebutuhan individu membantu pelajar mengoptimalkan proses belajar tanpa merasa tertinggal ataupun terbebani. Modul digital yang berbasis adaptif memudahkan pengajar melakukan pemantauan perkembangan mahasiswa secara objektif dan berkelanjutan. Data hasil belajar dapat membantu pengajar memberikan intervensi yang tepat sasaran, sehingga proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan efisien. Demikian pemaparan mengenai materi kali ini. Semoga pemahaman ini dapat mendorong kita untuk merancang pembelajaran digital yang lebih humanis dan efektif. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.